Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di kursus farmasi. Support terus channel ini dengan cara klik subscribe dan juga klik tombol like-nya agar channel ini semakin besar dan bisa membantu dan berguna bagi kita, khususnya farmasis. Oke teman-teman, kali ini kita bahas materi yang masih berkelanjutan dengan materi granulasi kita kemarin, yaitu kita bahas pengujian mutu fisik granul. Ya, jadi setelah tahapan proses granulasi, kita sudah mendapat granul, lalu kita uji apakah sifat dari granul kita sudah baik atau belum. Ya, lalu untuk kontrol kualitas massa penyusun tablet atau granul ataupun proses pengujiannya, kita bisa mengetahui sifat alirnya dengan dua metode. Dalam teknologi formulasi sediaan farmasi, kita biasanya menggunakan metode tidak langsung maupun langsung, ataupun menggunakan keduanya. Ya, tentunya semakin banyak pengujian, semakin baik juga hasil atau kesimpulan yang kita ketahui dari granul kita. Dari sifat alir, dengan metode langsung bisa menggunakan metode uji waktu alir, sedangkan secara tidak langsung kita bisa mengacu pada pengujian sudut diam dan indeks pemampatan. Yang pertama kita bahas yaitu waktu alir. Jadi yang di awal tadi ada sifat alir, yang ini waktu alir. Apakah berbeda antara keduanya? Iya, ternyata berbeda karena waktu alir menggambarkan berapa waktu yang diperlukan untuk mengalir suatu padatan atau granul atau partikel, sedangkan sifat alir lebih mencakup ke semua sifatnya. Apakah mudah mengalir atau tidak. Jadi jangan sampai salah menuliskan nanti waktu alir dan juga sifat alir. Kalau sifat alir menggambarkan semuanya, kalau waktu alir hanya menggambarkan waktunya saja. Untuk waktu alir ini kita bisa menggunakan metode corong. Untuk alatnya nanti bisa dilihat di Farmakope Indonesia. Di situ ada alat untuk uji waktu alir. Ya, biasanya terbuat dari stainless ya, lalu memiliki ketinggian tertentu kurang lebih 10 cm. Lalu ada handle untuk membuka dan menutup bagian bawah corongnya itu ya. Jadi corongnya bisa dibuka dan juga ditutup. Cara pengujiannya yaitu ya, nanti serbuk kita sebanyak 100 gram kita masukkan ke dalam corongnya. Corongnya awalnya pada keadaan tertutup, lalu kita atur ketinggian corong terhadap dasarnya, lalu nanti kita siapkan pencatat waktu atau stopwatch, dan kita bisa melihat waktu yang dibutuhkan 100 gram granul yang dari corong tadi sampai habis turun ke dasar. Nah, itulah waktu yang kita dapatkan atau yang kita catat sebagai waktu alir. Untuk persyaratannya di Farmakope Indonesia juga mengatakan sifat alir yang baik itu jika 100 gram serbuk yang diuji mempunyai waktu alir kurang dari sama dengan 10 detik. Lalu selanjutnya untuk pengujian dengan metode tidak langsung, yang pertama kita bisa menggunakan sudut diam atau angle of response. Sudut diam adalah sudut yang terbentuk setelah sejumlah granul mengalir dan tertahan pada suatu bidang datar sehingga membentuk kerucut atau menggunung gitu ya.
Jadi setelah kita lakukan uji waktu alir tadi, nanti granulnya jangan dipindahkan atau dibuang. Jadi granul yang terbentuk dari pengujian waktu alir tadi membentuk gunung atau kerucut, kita bisa gunakan sebagai pengujian sudut diam. Untuk penilaian sudut diamnya bisa menggunakan rumus seperti ini. Tangen theta sama dengan H per R. H itu apa? Ya, height atau ketinggian kerucut atau gunung granul kita. Kalau R, radius atau jari. Di mana satuan H atau height itu adalah dalam sentimeter dan jari-jari juga sentimeter. Ya, ini ada tabel yang menggambarkan sudut diam terhadap sifat alirnya. Ini hanya salah satu dari sumber yang saya gunakan. Nanti bisa digunakan sumber yang lain sebagai pembanding, karena masing-masing sumber biasanya ada perbedaan walaupun sedikit atau hampir sama. Kalau sudut diam yang kita dapatkan dari kerucut atau gunung granul kita kurang dari 20 derajat, dikatakan excellent atau istimewa ya. Kalau 20 sampai 30 derajat bagus. Kalau 30 sampai 34 passable atau biasa kita katakan cukup. Sedangkan kalau di atas 34 derajat ya very poor atau sangat buruk, jelek gitu ya. Ya, tentunya kerucut yang dihasilkan nanti semakin tinggi, biasanya semakin kalau kita masukkan ke dalam persamaan rumus tadi, ya kita bisa dapatkan bahwa semakin tinggi kerucut, maka sifat alirnya semakin jelek. Karena kalau di logika saja, kalau dia bisa mengalir dengan baik, tentunya tidak akan menumpuk menjadi gunung yang tinggi, tetapi malah melebar gitu ya. Nah, untuk pengukuran sudut diam ini ada beberapa metode. Kalau di sini saya cantumkan 4 macam metode pengukurannya. Ada fixed funnel, ada fixed bed cone, ada tilting box atau revolving cylinder. Ya, tapi yang paling umum digunakan, yang paling sering digunakan adalah metode nomor 1 dan nomor 2. Kalau fixed funnel, corong dengan ukuran tertentu diletakkan pada ketinggian tertentu di atas bidang datar yang bebas. Jadi kita bisa pakai alas bebas, kertas ataupun benda yang datar tanpa ada ukuran atau bentuk tertentu. Tetapi kalau fixed bed cone, corong diletakkan di atas piring Petri dengan diameter tertentu. Ya, jadi untuk dasarnya nanti kita taruh cawan Petri. Ya, tentunya cawan Petri dengan diameter tertentu yang kita sudah ketahui. Mau menggunakan nomor 1 atau metode nomor 2 nanti terserah. Bisa kita gunakan kedua-duanya, sama-sama simpelnya, sama-sama mudah untuk pengujiannya. Lalu yang terakhir yaitu pengujian sifat alir dengan tidak langsung melalui uji indeks pemampatan. Indeks pemampatan ditentukan dengan cara mengukur perubahan volume sejumlah berat tertentu serbuk
yang dimasukkan dengan hati-hati ke dalam gelas ukur 100 ml. Lalu perubahan volume sesudah dilakukan pengetapan dinyatakan dalam persen. Iya, jadi untuk indeks pemampatan ini kita bisa melihat apakah nanti granul kita itu ketika dicetak bisa mampat atau tidak. Bisa atau memiliki kompresibilitas yang baik atau tidak, dan juga kompatibilitasnya. Ya, kita bisa menggunakan persamaan di sini untuk mencari pemampatannya ya, dimana ada dt dan juga db. dt sama dengan m per vt, dimana m itu adalah massa dari powder serbuk atau granul kita, sedangkan vt adalah ya tapped volume dari atau volume tap dari serbuk atau granul kita. Begitupun dengan db tadi ya. Jadi kalau kita pakainya contohnya 50 mg granul, kita masukkan ke 100 ml gelas ukur, M-nya berarti 50 gram, VT-nya 100 ml. Ya, lalu untuk melihat apakah granul kita memiliki sifat alir yang baik tidak, berdasarkan hubungan antara persen kompresibilitas, kita bisa menggunakan tabel seperti ini ya. Ya, tabel di sini juga merupakan salah satu dari sumber yang saya gunakan. Nanti bisa dibandingkan dengan sumber yang lainnya. Kalau 5-12% dikatakan istimewa, excellent. Kalau 12-16% dikatakan good. 18-21% itu cukup bisa mengalir gitu ya, atau cukup. Kalau 23-35% dikatakan jelek. 33-38 sangat jelek. Ya, kalau lebih dari 40 sangat buruk. Kalau seperti itu ya kita wajib memodifikasi formulanya dulu gitu ya, sebelum dicetak. Ya, kita bisa mendapatkan persen kompresibilitas dari persamaan seperti yang di sini, I sama dengan dt dikurangi db dibagi dt dikali 100%. Iya, persamaan ini hampir sama dengan persamaan kalau kita menghitung untuk mencari tahu persen kerapuhan, ya persen kerapuhan suatu tablet. Jadi sebelum dikurangi sesudah di tap dibagi dengan sebelum di tap dikalikan 100. Untuk pengetepannya nanti kita bisa menggunakan alat shaking. Jadi granul kita masukkan ke dalam gelas ukur, lalu kita hitung, kita catat volumenya, setelah itu kita tap, kita goyang, kita shaking. Ya, sampai didapat massa yang tidak mengalami pengurangan volume. Nah, itu nanti kita catat, kita hitung volume sesudahnya, lalu kita masukkan ke persamaan ini gitu ya. Iya, jadi ini yang kita bisa bahas pada pembahasan kali ini. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like dan juga subscribe, dan juga share ke teman-teman kalau dirasa video ini bisa berguna bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.